Ya bertetu semualah badannya, besar, lebih besar daripada Dexter, lebih besar dari badan saya. Ya, siapa yang paling besar sini? Badannya besar sekali, gemuk orangnya. Ya mungkin Christopher lah lebih kurang tuh orang. Yang Christopher. Pinjam sekejap ya Chris. Macam kamu. Tetu semuanya. Yang saya maksud, kita perlu bekerja sama. Dia datang sendiri minta kepada saya. Itu yang saya maksud. Dia datang sendiri, dia beritahukan apa masalah, apa kegagalan, apa yang dia tidak suka, apa yang dia mau keluarkan, apa yang dia mau buang. Karena kalau kita sadar apa yang mengganggu kita, kita mau buang, kita tidak boleh melakukannya sendiri. Kita perlu dibantu oleh seorang hamba Tuhan. Jadi ketika kamu menerima bantuan, kamu pun agresif menolak apa yang kamu tidak mau. Amin. Itu yang saya maksud. Itu yang saya maksud. Saya pun dulu mula-mula ke gereja. Bayangkan saya dari Hindu lagi ya. Kamu masih oke lagi. Ya ada yang dari Arsi ya. Saya dari Hindu. Saya tetap tidak berani tepuk tangan. Saya tengok sana, adakah orang lihat kalau saya tepuk tangan? Malu kan, takut ditengok orang. Kita masalahnya takut ditengok orang. Bukan apa. Saya percaya dulu kamu semua pun mula-mula malu-malu takut tepuk tangan di gereja. Sekarang kamu sudah tahu itu ada gerakan dari roh kamu sendiri. Ya. Jadi biarkan Roh Kudus bekerja dengan selesa dalam hati kita, ya, dalam hati kamu dan saya. Biarkan Roh Kudus, relakan hati kamu, buka hati kamu, ya, buka hati kamu. Itu yang saya doakan seorang ibu-ibu di Bukit Baru. Ibu-ibu, saya sudah 3 tahun lebih tidak ke rumah itu. Tapi ketika saya drive kereta hari Kamis itu pagi daripada Wisma Negeri. Jadi perjalanan on the way back itu, Roh Kudus gerakkan hati saya pergi ke sana. Suaminya kawan saya. Tapi dalam hati saya sudah lama ingin mendoakan istri. Sudah lama itu dalam hati saya. Terus saya singgah ke rumah dia walaupun sudah lewat 5 km, saya patah balik ke rumah dia. Baik ke rumah dia, saya tahu saya masuk situ, saya tahu sesuatu pasti akan terjadi. Saya tidak akan pulang sebelum doakan dia. Terus dia cerita apa yang mengganggu dia. Apa yang mengganggu dia. Itu yang harus kita lakukan. Kita harus ceritakan apa yang mengganggu kita. Apa yang menyerang kita. Apa yang mengacau kita. Macam-macam yang mengganggu kamu. Mimpi buruk boleh mengganggu. Atau penyakit kamu yang tidak pernah hilang, sudah bertahun-tahun ikut kamu penyakit. Itu penggangguan. Ataupun asik pindah kerja, ya tiap tahun kerjanya satu tahun satu kerja pindah-pindah. Ini pun satu masalah juga yang harus didoakan. Atau ada bekerja tetapi tidak pernah simpan uang, uangnya hilang. Ini pun perlu didoakan. Ya. Atau kamu bercinta, asik putus-putus saja ganti-ganti pasangan. Ini pun perlu didoakan. Tetapi pastikan tidak tahu apa kamu punya pergumulan, kamu yang harus menceritakannya. Nah, ketika itu peranan hati anak-anak Tuhan diperlukan. Peranan hati kamu, ya, ingin menceritakannya. Dengan jujur ceritakan, dengan keinginan mau dibebaskan. Begitu caranya. Roh Kudus bekerja begitu. Amin. Kita buka firman Tuhan dari Yudas. Ya. Dari Yudas bab 1. Ya, memang Injil Yudas satu bab saja ya, bab 1. Yudas bab 1 kita lihat ayat 3. Yudas bab 1 kamu boleh menulis ya, nanti membaca di rumah. Baca Yudas bab 1 ayat 1 hingga ayat 16. Kamu juga boleh baca Yesaya 53 ya, ayat 1 hingga 12. Jadi mari kita lihat Yudas bab 1 ayat 3. Saya ingin membacakannya untuk jemaat sekalian. Hukuman atas guru-guru palsu. Saudara-saudaraku yang kekasih,
sementara aku bersungguh-sungguh berusaha menulis kepada kamu tentang keselamatan kita bersama, aku merasa terdorong untuk menulis ini kepada kamu dan menasihati kamu supaya kamu tetap berjuang dan mempertahankan iman yang telah disampaikan kepada orang-orang kudus. Sebab ternyata ada orang tertentu yang telah masuk menyelusup di tengah-tengah kamu, yaitu orang-orang yang telah lama ditentukan untuk dihukum. Mereka adalah orang-orang yang fasik, yang menyalahgunakan kasih karunia Allah kita untuk melampiaskan hawa nafsu mereka, dan yang menyangkal satu-satunya penguasa dan Tuhan kita Yesus Kristus. Ayat 5, tetapi sekalipun kamu telah mengetahui semuanya itu dan tidak meragukannya lagi, aku ingin mengingatkan kamu. Aku ingin mengingatkan kamu bahwa memang Tuhan menyelamatkan umatnya dari tanah Mesir. Nah, ini kita tahu ya, cerita Tuhan menyelamatkan umat Israel dari perhambahan di tanah Mesir. Memang Tuhan menyelamatkan umatnya dari tanah Mesir, namun sekali lagi membinasakan mereka yang tidak percaya. Saudara, saya ingin membawa fokus kita daripada ayat 3. Ya, saya ingin baca sekali lagi ayat 3. Saudara-saudaraku yang kekasih, sementara aku bersungguh-sungguh menulis kepada kamu tentang keselamatan kita bersama, aku merasa terdorong untuk menulis ini kepada kamu dan menasihatkan kamu, supaya kamu tetap berjuang untuk mempertahankan iman yang telah disampaikan kepada orang-orang kudus. Saudara, tajuk firman Tuhan yang saya berikan pagi hari ini adalah mempertahankan iman adalah satu perjuangan. Rasul Yudas ini, dia menulis firman Tuhan ini sebagai satu dorongan dan nasihat dan ingatan diberikannya kepada orang percaya, kepada orang Kristen di seluruh dunia, kepada kita pagi hari ini. Dikatakan gini ya, sementara aku bersungguh-sungguh, dikatakan, sementara aku bersungguh-sungguh menulis tentang keselamatan kita. Ternyata menulis pun tidak cukup, aku perlu juga menasihatkan kamu, dikatakan, supaya kamu tetap berjuang mempertahankan iman. Jadi pagi hari ini saudara, kepada kita diberikan satu fokus bahwa kita sebagai orang percaya, kita perlu berjuang mempertahankan iman. Kita baca dulu 1 Efesus 6 ayat 11. Ya, karena saya tidak biasa pegang mic-nya. Saya agak oke. Efesus 6 ayat 11 kaitan dengan ayat tadi. Kenakanlah seluruh perlengkapan senjata Allah supaya kamu dapat bertahan melawan tipu muslihat iblis. Oke, di sini dikatakan kenakanlah. Apa maksud kenakan? Pakailah. Pakailah seluruh perlengkapan senjata Allah supaya kamu dapat bertahan. Ini Rasul Paulus ya, mengingatkan orang-orang percaya, anak-anak Tuhan di Efesus. Tetapi ayat yang kita baca tadi mula-mula Yudas, Rasul Yudas mengingatkan supaya kita perlu berjuang mempertahankan iman. Jadi sebagai orang percaya, sebagai murid Yesus, sebagai orang Kristen, ya, sebagai anak-anak Tuhan, kita perlu mengambil bagian kita dalam perjuangan iman. Kita harus melakukan perjuangan kita, bagian kita. Ingat, Yesus Kristus sudah pun memulai perjuangan. Ya, perjalanan Yesus itu, ya, mulai dia lahir ke bumi ini, mulai dia turun ke dunia ini menjadi manusia, hinggalah dia ditangkap, disiksa, dianiaya.
Dan perjalanan Yesus memikul salib ke Bukit Golgota, bahkan sebelum Yesus memikul salib ke Bukit Golgota, dia ditangkap, dia dicambuk, dia dilibas, dia dianiaya. Ya. Boleh dikatakan cambuknya itu menghancurkan semua dagingnya. Dagingnya terikut setiap kali cambukan itu ditarik, dagingnya terikut, terkoyak. Jadi perjuangan Yesus sampailah ke Bukit Golgota, hinggalah dia dipakukan di kayu salib, hinggalah kita mendengarkan perkataan Yesus yang terakhir di kayu salib. Siapa ingat? Perkataan Yesus yang terakhir di kayu salib, sebelum dia menyerahkan nyawanya kepada Bapa, dia ada mengatakan sesuatu. Yesus kata, sudah selesai, kata Yesus. Amin. Jadi saudara, apa yang Yesus lakukan, ya, apa yang Yesus alami, penderitaan Yesus, kesengsaraan Yesus, baik dia dihina, disiksa, dianiaya, firman Tuhan berkata tentang itu, penyakit kamu yang ditanggungnya, penderitaan kamu yang ditanggungnya. Ganjaran yang mendatangkan keselamatan untuk kamu ditanggung oleh Yesus. Maksudnya Yesus menerima semua tulah, semua hukuman, supaya kamu dan saya, supaya semua orang percaya, supaya semua orang di muka bumi ini menerima hidup yang kekal. Jadi setelah Yesus melalui semua itu, di kayu salib diakhiri dengan perkataan, sudah selesai, kata Yesus. Dan perkataan Yesus didengar oleh ramai orang yang ada di Bukit Golgota waktu itu. Ya, orang Farisi, orang Saduki, ibu Yesus, saudara mara Yesus, murid-murid Yesus, tentara Romawi, ramai orang di Bukit Golgota itu. Kita belum ada waktu itu. Yesus kata sudah selesai. Jadi apa yang diselesaikan Yesus untuk kamu dan saya, itulah perjuangan yang Yesus sudah lakukan. Itu yang saya mau katakan. Jadi sebenarnya Yesus sudah menyelesaikan masalah yang mengganggu kamu. Ya. Serangan roh jahat yang bertubi-tubi menyerang kamu. Ya, gangguan-gangguan roh jahat, syaitan yang membuli kamu, sudah diselesaikan Yesus di kayu salib. Penyakit kamu yang degil tidak mau tinggalkan badan kamu, udah diselesaikan Yesus di kayu salib. Kekhawatiran kamu, ketakutan kamu, stres kamu, kerisauan kamu, tidak ada alasan. Karena Yesus kata, aku sudah selesaikan. Kenapa kamu mesti hidup dalam stres, dalam ketakutan, dalam kerisauan, dalam kutukan, dalam penyembahan berhala? Kenapa, kata Yesus? Mengapa? Tidakkah kamu ingat, aku sudah katakan sudah selesai? Jadi saudara, kalau kamu percaya bahwa Yesus telah menyelesaikan masalah kamu, katakan amin. Amin. Kalau kamu percaya Yesus telah menyelesaikan masalah kamu, ya, apa yang kita perlu lakukan adalah, selepas kita menjadi orang percaya, menjadi pengikut Yesus, menjadi murid Yesus, dikuduskan karena iman kita kepada pengorbanan Yesus di kayu salib. Selepas semua ini, apa yang kita perlu lakukan? Kita harus tetap berjuang. Cuma perjuangan kita tidak sama dengan Yesus. Yesus perlu memikul salib dan dipaku dan mati. Kita tidak perlu lagi dipaku, tidak perlu lagi kita mati, tidak perlu lagi kita menoreh-noreh, potong-potong diri kita. Bukan itu perjuangan yang kita harus lakukan untuk membayar atau menyokong atau support Yesus. Tidak perlu. Tidak perlu, saudara. Amin. Kita perlu berjuang mempertahankan dan meneruskan apa yang telah dimenangkan oleh Yesus. Ya, Yesus telah memperjuangkan keselamatan kita. Yesus telah memperjuangkan hidup yang penuh damai untuk kita. Yesus telah memperjuangkan hidup yang sejahtera untuk kamu dan saya.
Dan kita beriman, kita percaya kepada apa yang Yesus sudah selesaikan di kayu salib. Dan langkah selanjutnya, apa yang kita perlu buat, apa yang kamu perlu buat adalah kamu harus pertahankan apa yang Yesus sudah berikan. Itu berarti apa? Boleh hilang, boleh dicuri. Karena iblis itu pencuri, kata firman Tuhan. Ya, Yohanes 10, ya, ayat 10. Iblis itu kan mencuri. Pencuri dia. Ya, apa yang Yesus sudah berikan kepada orang-orang percaya kepada Yesus boleh dicuri oleh si iblis. Boleh dicuri oleh si iblis. Patutnya kita hidup sehat, diberikannya penyakit. Patutnya kita hidup tiada kutukan, dikirimkannya kutukan. Patutnya kita hidup tiada kaitan dengan orang yang sudah mati. Si iblis ini kait-kaitkan kita dengan orang yang sudah mati. Patutnya kita hidup tiada sakit penyakit, tetapi ada penyakit yang dikirim iblis mengikut kita, degil, tidak mau keluar penyakit itu. Tentang semua yang kamu hadapi dan kita hadapi, Yesus kata sudah kuselesaikan di kayu salib. Apa yang perlu kamu lakukan? Lakukan peranan kamu, mainkan peranan kamu, lakukan apa yang patut kamu lakukan, perjuangan iman kamu adalah mempertahankan. Ya, kalau kamu sudah dapat apa yang baik dari Tuhan, pertahankan. Kalau kamu belum dapat, kamu harus berjuang untuk mendapatkannya. Itu hak kita sebagai orang percaya. Hidup penuh damai sejahtera adalah hak kamu dan semua orang percaya. Hidup tidak ada bully dari roh jahat adalah hak kamu dan kita semua. Kita harus perjuangkan, dapatkan damai itu, dapatkan sukacita itu, dapatkan kesembuhan itu, dapatkan kemenangan itu. Tapi untuk mendapatkannya, seperti cerita yang saya tadi cerita tentang orang gangster yang berdiri depan pintu itu masa saya berkhotbah. Dia mainkan peranan dia. Dia perasaan ada yang tak betul dalam dia. Ada yang tak kena dalam dia. Ada something wrong dalam dia. Lepas itu dia datang berjumpa dengan pastor. Dia ceritakan, pastor ini something wrong. Ini tidak kena pada saya. Saya tidak mau benda ini lagi. Itu perjuangan. Ya, itu perjuangan. Dia berjuang untuk lepas dari semua itu. Jadi kamu ada di antara kamu yang perlu berjuang untuk lepas dari semua apa yang menindas, yang mengikat ataupun membelenggu ataupun memperhamba kamu. Kamu harus berjuang untuk melepas dari itu. Tetapi ada orang yang sudah dapat kemenangan, kamu perlu berjuang untuk mempertahankannya. Ya, saya kadang-kala mengatakan istilah berjuang mempertahankan sama dengan maintain. Maintain apa yang kamu sudah dapat. Amin. Maintain apa yang kamu sudah dapat. Mari kita baca apa ayat ini, saudara. Ya. Kita lihat tadi Efesus 6 ayat 11 dikatakannya di sini. Coba kita lihat Efesus 6 ayat 11. Haleluya. Kenakanlah seluruh perlengkapan senjata Allah supaya kamu dapat bertahan. Ya, seterusnya saya tidak mau baca. Kamu berbaca sendiri. Ya, saya bacakan, kenakanlah seluruh perlengkapan senjata Allah supaya kamu dapat bertahan. Ya, dalam pasukan tentara, kalau tentara ini pergi berperang, pertahanan itu lebih penting daripada menyerbu musuh. Amin. Sama dengan kerohanian. Pertahanan itu lebih penting daripada menyerang musuh. Kalau kita terlalu fokus menyerang musuh, menengking roh jahat, keluar. Tapi kita sendiri tidak pernah merenungkan firman, tidak melakukan firman, tidak cinta Yesus dengan sepenuh hati. Waktu kamu sibuk menengking iblis, ditengkingnya kamu balik. Jadi, kenakanlah seluruh perlengkapan senjata Allah dulu.
barulah kamu berjaya bertahan. Kita tidak boleh bertahan tanpa senjata Tuhan. Itu maksudnya. Amin. Kita perlukan senjata Tuhan. Apa senjata Tuhan itu? Firman Tuhan, perkataan Tuhan, ayat-ayat suci Tuhan, janji-janji Tuhan, ajaran firman Tuhan yang kamu dengar, kamu terima, kamu lakukan, kamu lakonkan. Itu. Ketika kamu terima firman Tuhan, ketika kamu percaya kepada firman Tuhan, ketika kamu berpegang kepada firman Tuhan, ketika kamu mengatakan dengan mulut kamu, ayat-ayat yang kamu tahu itu kamu perkatakan dengan mulut kamu. Ketika itu kamu telah pun mengenakan senjata Allah. Jadi bagaimana kita mengenakan senjata Allah? Dengar firman itu. Percaya kepada firman itu. Ambil dia menjadi bagian hidup kamu. Dan biarkan firman itu menguasai kamu. Biarkan pikiran kamu, minda kamu diisi oleh firman, dikuasai oleh firman, dipengaruhi oleh firman. Jatuh cinta kepada firman itu. Lakukan firman itu. Katakan tidak kalau ada perkara dari luar yang tidak sesuai dengan firman, katakan tidak. Dan dengan cara ini kamu mengenakan seluruh perlengkapan senjata Allah. Ini cara mengenakan seluruh perlengkapan senjata Allah. Jadi bukan kamu masuk ke gereja, duduk di gereja, itu tidak otomatis kamu mengenakan senjata, tidak. Kan sama dengan tentara, dia pergi ke tempat latihan, contohnya latihan. Tapi dia tidak menggunakan seragam yang sepatutnya. Dia guna t-shirt aja, dia tidak angkat seragam, kasut dan semua yang sepatutnya, tidak. Dia cuma duduk di situ, ikut-ikut gerakan yang sama, tetapi tidak mentaati peraturan dalam latihan itu. Kan tentu ada kasut yang spesial, bajunya yang spesial, yang helmetnya spesial, semuanya ada. Demikian juga kita secara rohani, saudara. Kita perlukan perlengkapan senjata ini. Ya. Kenakan seluruh perlengkapan senjata Allah supaya kamu dapat bertahan. Coba kita lihat Amsal bab 3 ayat 1. Ya, Amsal bab 3 ayat 1. Di situ dikata, janganlah kamu lupakan ajaranku, dikatakan. Oke. Hai anakku, janganlah engkau melupakan ajaranku, biarlah hatimu memeliharanya. Nah ini, mengenakan firman Tuhan ada kaitannya dengan hati kamu. Ketika kamu mendengar firman Tuhan, kamu tidak melupakan. Sampai rubah kamu ingat. Kita perlu dibantu supaya tetap ingat. Ya. Kita buka lagi Bible yang kamu dengar hari ini, kamu baca balik di rumah. Untuk mengingatkan diri kamu sendiri. Jadi mula-mula kamu mengingatnya, kemudian kamu menyimpannya dalam hati, dan kamu biarkan dia kekal dalam hati, dan kamu taati dia, kamu ikut arahan dia. Itu memelihara perintah Tuhan. Ini masuk dalam mengenakan seluruh perlengkapan senjata Allah, selalunya berkaitan dengan hati kamu. Hati kita harus diisi oleh firman. Hati kita harus terima firman. Ya. Hati kamu harus percaya kepada firman yang kamu dengar. Harus percaya kepada firman yang kamu aminkan. Hati kamu. Karena di dalam hatilah disimpan firman itu. Di dalam hatilah firman itu disimpan. Seperti saya pernah katakan, buku ini adalah Alkitab, saudara ya. Buku yang saya pegang ini adalah Alkitab. Sama dengan buku yang kamu pegang, Alkitab. Tapi dia akan menjadi kitab suci apabila kamu merenungkan, simpan dalam hati kamu, dan percaya kepadanya, bertindak sesuai dengan apa yang dia katakannya, dalam tindak tanduk perkataan perbuatan kita bertindak sesuai dengan firman itu.
Maka yang di dalam hati kamu itulah yang dikatakan dengan kitab suci. Kitab suci. Itu sebab kalau kamu tidur diganggu roh jahat, walaupun dikelilingi kamu ada 10 Alkitab, satu Alkitab jadikan bantal, satu taruh dada, satu taruh dekat paha, kanan kiri, roh jahat tetap datang juga. Yang ditakut roh jahat adalah kitab suci. Ya. Perkataan-perkataan Tuhan itu dia akan menjadi roh yang hidup di dalam hati orang percaya. Yuk kita lihat Amsal 4 sekarang. Amsal 4 ayat 27. Amsal 4 ayat 27. Janganlah menyimpang ke kanan atau ke kiri, jauhkanlah kakimu dari kejahatan. Ya. Inilah salah satu cara yang dimaksud oleh Yudas. Ya. Berjuang mempertahankan iman. Ya, ketika kamu mempertahankan iman, itu sama maksudnya dengan kamu tidak menyimpang dari firman. Apapun yang terjadi, jangan menyimpang ke kanan, jangan menyimpang ke kiri. Ikut apa kata firman. Apapun yang terjadi. Karena untuk yang terbaik dari Tuhan, kita perlu bayar harga. Itu maksudnya. Jelas, saudara. Ya? Janganlah menyimpang ke kanan atau ke kiri. Jauhkanlah kakimu dari kejahatan. Ini orang yang berjuang. Ya. Berjuang mempertahankan iman. Kalau kamu rasa mempertahankan iman susah, lebih susah lagi kamu mau berperang melawan musuh iman. Ya, kita melawan musuh iman apa, saudara? Kita bukan ambil batu baling orang yang tidak seiman, bukan. Bukan kita bawa parang potong orang yang tidak seiman, bukan itu kita berperang iman, peperangan iman kita, tidak. Firman Tuhan kata, peperangan kita melawan pemerintah-pemerintah di udara, roh-roh jahat di udara, kuasa-kuasa kegelapan, itulah musuh iman kita. Musuh iman kita, musuh roh kita, musuh hati kita, musuh pikiran kita, itu si iblis. Dia penguasa di udara. Yang diserangnya hati kamu, pikiran kamu, mindah kamu. Diserangnya ketaatan kamu supaya jadi tidak taat. Diserangnya kebaikan kamu supaya jadi tidak baik, supaya jadi degil. Diserangnya itu. Itu sebabnya perjuangan kita itu mempertahankan iman lebih penting untuk menyerang langsung kuasa kegelapan. Menyerang itu kemudian. Kalau kamu dapat bertahan mempertahankan iman kamu, kamu telah melakukan bagian kamu. Untuk mengalahkan musuh, Roh Kudus akan berperang untuk kamu dan saya. Roh Yesus yang ada dalam kita, dia akan berperang untuk kamu dan saya. Itu saya kata tadi, kita perlu buka hati untuk Roh Kudus. Kita perlu panggil Roh Kudus untuk masuk ke dalam hati saya. Saya mau merasakan hadiratmu. Saya mau merasakan jamahanmu. Saya mau merasakan sentuhanmu. Haleluya. Saya sebenarnya ada banyak kesaksian yang mau saksikan, tapi nanti saya tidak khotbah kalau saya bersaksi. Ya. Hari apa ya? Saya cerita sedikit aja. Hari Kamis. Kamis juga, ini Kamis lagi nih. Jam 4 pagi. Hari Kamis. Saya belum tidur lagi. Saya tengah mendengarkan firman Tuhan. Tapi saya terngantuk, terduduk gini kepala saya. Saya belum tidur lagi, gini kepala saya. Saya melihat bayangan jubah putih besar jalan di dalam bilik saya. Saya buka mata saya angkat. Saya perasan itu adalah malaikat Tuhan. Saya rasa hadirat Tuhan sekarang di sini. Kuat. Hadirat Tuhan. Jadi ini saudara, ya, mempertahankan iman kita, tetap berpegang kepada iman kita,
Tidak kompromis dengan dunia ini. Lebih penting daripada kita menyerang roh jahat itu. Lebih penting. Amin, saudara. Coba kita lihat, kita ada pernah, saya ingin bacakan Amsal 4 ayat 23. Di situ dikatakan, jagalah hatimu, dia katakan. Nah, ini. Kalau kita berjuang mempertahankan iman, perjuangan kita berkaitan dengan hati kita. Perjuangan kita mempertahankan hati kita. Jagalah hatimu dalam segala kewaspadaan, karena dari situlah terpancar kehidupan, dia katakan. Jadi kalau kehidupan kita bermula dari hati, iman kita pun di hati kita, saudara. Roh Kudus pun di hati kita. Firman Tuhan pun di hati. Jadi kita perlu menjaga hati kita dengan sungguh-sungguh, dengan serius. Kalau kita mempertahankan hati kita dengan sungguh-sungguh, tidak ada simpan dosa, tidak ada simpan kejahatan, tidak ada simpan dendam, tidak ada simpan perkara-perkara yang negatif dalam hati kamu, maka kamu telah berjuang mempertahankan iman. Jadi berjuang mempertahankan iman adalah menjaga tingkah laku kamu tidak menyimpang ke kanan dan ke kiri. Ya. Dan juga menjaga hati kamu. Menjaga hati kamu. Supaya hati kamu tidak menyimpan perkara-perkara yang tidak diinginkan oleh Tuhan. Saudara, dalam kitab Pengkhotbah, ya, dalam kitab Pengkhotbah bab 10 ayat 8. Di situ dikatakan begini, ya, dalam Pengkhotbah itu. Barang siapa yang mendobrak tembok dipagut ular. Saudara, Tuhan sebenarnya telah membangun perlindungan di sekeliling anak-anak Tuhan, orang-orang percaya. Tuhan telah membangun perlindungan. Tuhan telah membangun tembok di sekeliling anak-anaknya, orang-orang yang percaya dan takut akan Tuhan. Tetapi firman Tuhan kata, barang siapa yang mendobrak tembok dipatuk ular, dia kata. Berarti Tuhan membuat perlindungan menjaga kamu. Tetapi di luar itu ada ular, ada iblis, ada setan, ada roh jahat di luar kamu. Tapi si iblis, setan, roh jahat ini tidak boleh masuk mematuk kamu, karena Tuhan telah memagari kamu. Satu-satunya cara yang membuat ular itu berjaya masuk ke rumah kamu, mematuk kamu, apabila tembok itu diruntuhkan, didobrak, dihancurkan. Itu firman Tuhan kata, barang siapa yang mendobrak tembok dipagut ular. Jadi saudara, tembok yang Tuhan bina untuk menjaga kamu dan saya, hanya kamu saja yang boleh dobrak tembok itu, bukan orang lain. Ya. Kalau ada tembok dalam yang menjaga, memagari seorang suami, jangan salahkan istri mendobrak tembok itu. Kalau ada tembok yang dibina Tuhan mengelilingi seorang istri, jangan salahkan suami mendobrak tembok itu. Kita harus bertanggung jawab kepada diri kita sendiri. Karena setiap perjuangan kamu tidak boleh wakilkan. Ya, Kevin tidak boleh suruh saya, pastor berjuang untuk saya lah, saya penat mau tidur. Tidak boleh. Kita mempunyai tanggung jawab untuk berjuang untuk keselamatan kamu masing-masing. Kalau kamu sudah selamat, kamu perlu tetap berjuang untuk mempertahankan keselamatan yang kamu sudah dapat. Jadi tidak boleh pakai orang gaji berjuang untuk kamu. Jadi tembok yang kamu ada, yang Tuhan telah bangun tembok untuk kamu, kamu harus jaga supaya tembok itu tidak runtuh, tidak didobrak, tidak dihancurkan. Saya kata tadi, yang boleh menghancurkan tembok yang Tuhan bina adalah diri kita sendiri. Gimana caranya? Kalau kamu berbuat dosa, kamu hancurkan tembok yang Tuhan bangun.
Ketika kamu berdosa, ketika kamu kompromis dengan dunia ini, kamu tidak lagi berjuang mempertahankan iman sudah. Karena dosa yang kamu lakukan itu sudah mendobrak tembok perlindungan yang Tuhan bina untuk menjaga kamu, untuk melindungi kamu. Dan si ular masuk mematuk. Jadi apa yang kita dengarkan hari ini, berjuang mempertahankan iman ini sama juga dikatakan sebagai kita berjuang mempertahankan tembok perlindungan yang Tuhan telah bina untuk melindungi kamu dan saya. Kekal tidak roboh. Tidak roboh sampai selama-lamanya. Ini perjuangan yang kamu harus lakukan. Amin, saudara. Jangan berdosa. Katakan tidak kepada dosa. Jangan menyimpang ke kanan. Jangan menyimpang ke kiri. Pelihara firman Tuhan. Cintai firman Tuhan. Inilah perjuangan mempertahankan iman. Berat mempertahankan daripada berperang. Semua orang boleh pergi berperang. Ayo angkat senjata, serbu. Tiba-tiba dia lari kalang kabut tanpa peraturan, dia terus mati dulu. Semangat. Semangat ada bagus. Tapi nanti dulu. Ya, pertahankan dulu iman kita. Pertahankan dulu lah. Pertahankan dulu. Membangun dulu iman kita. Ayo kita kembali ke Yudas tadi, ya. Aku menasihati kamu supaya kamu tetap berjuang mempertahankan iman yang disampaikan kepada orang-orang kudus. Tetap berjuang mempertahankan iman. Ya. Jadi saudara, Yesus yang mati di kayu salib itu, yang kita rayakan hari ini sebagai hari Paskah, dia sudah membayar semua utang dosa kamu. Dia kata sudah selesai. Tapi kalau kamu belum dapat juga, sebabnya kamu tidak pernah mau berjuang. Kamu perlu berjuang. Ya. Ambil firman Tuhan. Renungkan firman Tuhan. Lakukan firman Tuhan. Jangan kompromis, jangan menyimpang ke kanan ke kiri. Dan Yesus yang mati dan dikubur itu, dia akan datang lagi, saudara. Dia mati, dikubur, dan dia bangkit, dan dia naik ke surga, dia akan datang lagi. Dia akan datang lagi. Janganlah sampai Yesus datang, kamu ketinggalan. Jadi sebelum Yesus datang, inilah tugas kita. Ya, tugas kita tidak lagi membayar surga. Tidak perlu lagi kita mencurahkan darah atau membeli kambing atau membeli domba. Tidak perlu lagi. Tugas kita untuk menyambut kedatangan Yesus. Berjuang mempertahankan iman yang kamu ada. Jangan menyangkal iman kamu. Jangan buang iman kamu. Karena hanya Yesuslah satu-satunya jalan ke surga. Jangan kompromis, jangan kompromis. Mari kita berdiri. Kita berdoa. Kita berdoa. Saudara, jika ada di antara kamu yang, ya saya tidak akan panggil orang ke depan untuk tumpang tangan ya, sebab kita ini SOP ya, tidak ada boleh persentuhan. Tetapi saya ingin bertanya saja, jika ada di antara kamu yang merasa sungguh-sungguh firman Tuhan itu berbicara kepada kamu secara pribadi, ya, kamu angkat tangan dari tempat kamu berdiri, saya doakan dari sini. Ya. Kalau firman ini memang betul-betul kamu rasa dia menegur kamu, mendorong kamu, maksudnya dia berbicara kepada kamu secara pribadi, ya, menegur kamu secara personal. Kenapa kamu ditegurnya? Mungkin karena selama ini kamu rasa tidak perlu berjuang mempertahankan iman. Yang penting seminggu setahun sekali aku rayakan Paskah sudah cukup. Tidak, saudara.
Tidak. Lakukan bagian kamu. Kalau Tuhan berbicara kepada kamu, kamu boleh mengangkat tangan dari tempat kamu berdiri saja. Saya tidak akan panggil siapapun ke depan. Ya, karena kita harus tak pada jarak-jarak kita sudah ditentukan. Amin. Haleluya. Serius saudara, serius. Tapi boleh senyum. Saya senyum tapi saya serius. Haleluya. Oke, kita tutup mata kita. Ya, bagi yang saya kata tadi mau angkat tangan, saudara boleh angkat tangan. Haleluya. Bapa di surga, kami telah mendengarkan firman. Firman-Mu adalah perkataan-Mu. Perkataan-Mu adalah roh yang hidup dan menghidupkan. Bapak, kami percaya firman-Mu adalah pedang yang hidup dan yang kuat dan yang tajam. Berapapun jarak kami tidak boleh dihalang oleh firman Tuhan untuk menebus kami. Jarak tidak menghalang Tuhan bekerja. Bapak, Engkau melihat sesungguhnya firman-Mu telah berbicara, firman-Mu telah menegur, firman-Mu telah mengetuk hati kami. Apa kami berjanji Tuhan? Jika selama ini kami selalu digagalkan oleh iblis untuk mempertahankan iman, jika selama ini kami selalu digagalkan oleh roh-roh jahat untuk mempertahankan iman, jika selama ini kami sengaja kompromis, mengabaikan kekudusan, mengabaikan takut akan Tuhan, Bapak, hari ini kami mau katakan tidak kepada dosa. Kami mau katakan tidak kepada roh jahat. Haleluya. Bapak, Engkau lihat tangan-tangan yang terangkat ini. Bapak, apa yang kami perlukan adalah kasih karunia-Mu. Apa yang kami perlukan adalah kasih karunia-Mu. Berikan kasih karunia Tuhan. Pada mereka yang mengangkat tangan karena mereka merasa cabaran mereka terlampau berat. Selama ini mereka mengalami kegagalan untuk berjuang mempertahankan apa yang Yesus sudah selesaikan di kayu salib. Bapak, kami mau menghargai apa yang diselesaikan Yesus di kayu salib. Kami mau berpegang kepada perkataan Yesus sudah selesai. Itu sebabnya kami katakan kepada roh jahat yang membuli kami, yang menjatuhkan kami, yang mempatahkan semangat kami. Kami katakan kepada roh jahat, keluar dari hidup kami. Keluar dari hidup kami. Keluar dari hidup kami. Keluar dari hidup kami. Engkau roh yang membuli kami. Engkau roh yang memperhambah kami. Engkau roh yang degil mengikut kami. Engkau yang menyerang kami dalam mimpi kami. Engkau yang memberi kami penyakit-penyakit yang lama tidak mau meninggalkan kami. Hari ini kami bersehati dengan sebulat suara. Kami katakan dalam nama Yesus, keluar iblis. Keluar dalam nama Yesus. Keluar dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus. Bapak, berikan kemampuan untuk anak-anak-Mu berjuang mempertahankan apa yang mereka telah terima dari Yesus di Bukit Golgota. Yesus kata sudah selesai, maka tidak ada penyakit yang berkuasa atas kami. Tidak ada kutuk yang berkuasa atas kami. Tiada kesialan yang berkuasa atas kami. Tiada maut, tiada kematian mudah yang berkuasa atas kami. Bapak, kami tidak akan mati mudah. Kami tidak akan mati sengsara. Kami tidak akan menjadi miskin dan melarat. Kami tidak akan mempan dikutuk dan disumpah. Oh, kami tidak akan mati karena kemalangan-kemalangan di jalan. Tapi karena kami akan mati karena usia tua, karena rambut kami memutih. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Saudara, ikutkan doa saya. Bapak, saya percaya perkataan Yesus sudah selesai. Aku pegang menjadi perkataan Yesus dalam hatiku. Aku pegang, aku percaya. Aku katakan kepada roh jahat, iblis dengar, Satan dengar. Yesus berkata tentang aku, semua masalahku, penyakitku, ketakutanku, stresku, kerisauanku, kutukan-kutukan yang mengganggu
Telah diselesaikan. Telah diselesaikan. Telah diselesaikan. Engkau tidak berkuasa. Engkau tidak berkuasa. Aku katakan selesai dalam nama Yesus. Selesai dalam nama Yesus. Selesai dalam nama Yesus. Bapa, terima kasih. Kami akan pulang ke rumah kami dengan perkataan ini. Yesus berkata tentang kami. Tentang penyakit kami selesai. Tentang ketakutan kami selesai. Tentang kerisauan dan kecemasan kami, tentang kerjaya, tentang masa depan, tentang bisnis kami selesai. Apapun yang kami tunggu, yang kami doakan selama ini, Yesus katakan selesai dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan. Kami akan pulang dengan perkataan ini dalam hati kami. Yesus telah selesaikan untuk kami. Yesus telah selesaikan untuk kami. Kami tidak akan terima tuduhan-tuduhan iblis. Kami tidak akan terima perkataan-perkataan, pikiran-pikiran negatif tentang hidup kami. Terima kasih Tuhan. Kejayaan menyertai umat Tuhan. Kebahagiaan dan damai menyertai kami. Perlindungan Tuhan menyertai dan melindungi kami. Jika takut akan Tuhan, kamu pegang teguh. Penyertaan Tuhan akan menjayakan kamu. Perbuatan tanganmu berhasil. Terima kasih Tuhan. Darahmu membungkus umatmu. Dari ujung rambut sampai ujung kaki, mereka dibungkus dengan darah Yesus. Anak-anak dibungkus dengan darah Yesus. Kasih Bapa. Ini doa kami Tuhan. Dalam nama Yesus. Yang percaya katakan dengan kuat, amin. Amin. Tepukan untuk Tuhan. Ya, terima kasih Tuhan. Roh Kudus sudah melayani kita. Tetap ingat dalam hati kamu saudara, firman Tuhan ini Yudas 1 ayat 3. Ya. Berjuanglah, pertahankanlah apa yang Yesus sudah berikan. Di depan kita ada kotak persembahan. Bagi kamu yang ingin memberikan, kamu kena berjalan ke depan untuk memberikan persembahan. Dan tangan yang memberikan ataupun yang belum mampu memberikan, kiranya Tuhan memberkati kamu. 10 kali ganda, 30 kali ganda, 60 kali ganda. Berkat Tuhan atas kamu. Terima kasih Yesus. Kasih Tuhan. Jumpa lagi.